mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami menerima yang terbaik daripada-Mu pada pagi hari ini, yaitu kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang memerdekakan kami, kabar yang membuat kami tercengang-cengang betapa dahsyat dan luar biasa Kristus dan pengorbanannya 2000 tahun yang lalu bagi kami. Kami bersyukur Bapa yang baik. Terima kasih. Dan kami menikmati semua yang terbaik yang daripada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Shalom. Sebelum duduk, tos kiri kanan yang terbaik pagi hari ini bagi kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin dan silakan duduk. Senang sekali kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam sebuah tema dan atau topik yang saya ambil, yaitu the power of right believing. Tolong ditampilin pada lembarannya yang pertama. Nah, ini dia nih. Kuasa atau kekuatan atau power ya. Percaya yang benar. Right believing itu adalah percaya yang benar. Katakan 1, 2, 3, percaya yang benar. Kalau ada percaya yang benar, ada percaya yang salah enggak? Ada kan? Ya kan? Nanti kita akan uji sebentar. Kita akan telah sebentar bersama-sama apakah di dalam pikiran dan hati kita lebih banyak mana, the right believing or the wrong believing? Percaya yang benar ataukah percaya yang salah? Saudara, perhatikan baik-baik. Dari mana percaya ini datang? Dari apa yang kita dengar. Betul? Dari apa yang kita dengar. Kalau saudara belum pernah dengar apapun, saudara gak pernah percaya. Pak Denis, saya mau tanya. Pasti ini Pak Denis belum pernah tahu, belum pernah dengar. Makanya Pak Denis belum tahu. Ibu kota planet Mars apa? Nggak tahu kan? Karena belum pernah dengar. Betul. Maka kalau saya bilang, Pak Denis, ibu kota planet Mars itu adalah Jalan Punai 1 nomor 19, itu rumah saya. Pak Denis percaya? Ya nggak percaya karena belum pernah mendengar. Jadi the right believing dan the wrong believing, it's come from what you apa yang kita dengar ya. Sorry kalau aku Inggris ini. Oh, Pak Denis ada sih. Jadi aku ke Inggrisan nih. Aduh. Kita lanjut. Biar kita apa namanya? Next. Power of percaya. Katakan 1, 2, 3, power of percaya. Kuasa dari percaya itu. Amin. Kuasa dari percaya. Penting sekali kita bahas ini pada pagi hari ini. Karena sebenarnya topik ini tuh datang dari perbincangan saya dengan seorang saudara di dalam Kristus hari Rabu yang lalu, ya. Sehingga saya mengambil satu ini. Saya mendengar kesaksian dan dia menceritakan apa yang dia alami hari-hari. Dan saya mengambil satu kesimpulan dan kita diskusi, dan akhirnya di dalam diskusi itu, diskusi bersama-sama karena itu di kelompok komsel, dan saya mendapat satu kesimpulan bahwa semua yang terjadi pada saudara saya ini itu datang dari percaya yang salah. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami depresi, sampai dia mengalami sudah nggak tahu buat apa-apa. Saya tadi pikir-pikir, ini kok hancur semua yang saya lakukan lalu-lalu ya, nggak ada gunanya semua. Tapi itu terus mengikuti dia sampai minimal bulan yang lalu. Dari mana itu datang? Dan dia sendiri bilang begini, saya nggak tahu dari mana itu datang. Ya memang kita nggak tahu dari mana itu datang. Karena sistem believing kita, sistem percaya kita itu datang dari kapan? Saudara mulai mempercayai? Ada yang bisa jawab? Kapan saudara mulai percaya? Sejak kapan? Sejak respon. Ada lagi? Sejak mulai mendengar. Ada lagi?
Sejak mulai mendengar, di mana mulai mendengarnya? Kapan, umur berapa kita mendengar? Hah? Sejak mengenal. Ada lagi? Coba, yang belakang-belakang tuh. Ini, anggap ini hari Senin. Training leader. Sejak kapan? Sejak apa? Katakan lebih tepat lagi. Sejak dalam kandungan. Nak, kamu ini anak kecelakaan, tahu nggak? Mama tuh nggak suka kamu, tapi si dia itu datang goda-goda mama, makanya kamu ada. Tapi mama takut untuk menggugurkan kamu. Anak itu mendengar nggak? Mendengar. Bahkan saintik, ilmu pengetahuan pun menganjurkan kalau hamil putar lagu apa? Dangdut, lagu rock, Mozart, apa itu ya? Lagu-lagu yang memiliki kualitas yang baik untuk perkembangan pikiran dan hati. Kenapa? Karena calon bayi itu sejak umur hari 1 itu sudah ada kehidupan dalam kandungan si ibu. Dia sudah merespon saudara mamanya. Makanya kami sejak anak masih dalam kandungan pun tiap hari aku disuruh tumpang tangan sama dia. Tumpang tangan, perkataan yang baik. Begitu lahir begitu terus. Kecuali mereka meninggalkan rumah baru saya tidak tumpang tangan. Ya, hari ini Cantika tuh sebelum tidur dia datang. Sodorin kepalanya, "Opa, berkati. Opa, berkati." Nanti saya akan lakukan sampai dia sudah tidak tinggal sama saya. Kenapa? Karena saya harus memperkatakan yang baik supaya dia dengar. Supaya dia percaya. Dia bilang, "Oh, Cantika cantik kok, Mak. Cantika cantik kan, Cantika." Kenapa? Karena kami selalu memperkatakan kamu cantik. Kamu hebat, kamu super, kamu pinter. Banyak, pinter kan aku, pinter kan? Ya, daripada saudara bilang yang enggak, dia bilang, "Beko kan aku, mah, beko kan, kayak mama kan. Nah, gitu. Jadi start from sangat-sangat ya dalam perut saudara. Anak itu sudah mempercayai perkataan ibu. Betul? Jadi ibu-ibu, kalau ada yang hamil nggak di sini? Bu Serly, haleluya, yes. Bu Serly, ternyata Paul mau punya adik. Apa yang Anda percaya adalah sangat berkuasa. Yang percaya katakan amin. Bagi Anda dan bagi orang yang mendengar. Next. Lihat baik-baik. Kita baca yang sebelah sana. Yang tulisan putih. 1, 2, 3. Percaya yang benar. Sementara percaya yang salah. Oh ya, salah ketik. Tolong dirubah sekarang pun boleh. Itu keliru, itu copy paste itu. Padahal maksudnya percaya yang benar menghasilkan perbuatan benar. Yang percaya katakan amin. Saya sudah contoh kemarin. Ini dari tampakan apa ini saudara? Bulat. Tetapi ketika saya khotbah kepada saudara dari saudara masih dalam kandungan, ibu saudara sampai sekarang, saya bilang ini segi 4. Dan saudara mempercayai ini segi 4. Ketika saudara menjadi pemborong karena saudara sekolah sipil dan saudara dikasih order buat bulat, maka segi 4, maka saudara akan membuat bentuknya seperti. Kenapa? Karena saudara percaya itu segi 4. Padahal ini bulat. Percaya yang salah menghasilkan tindakan dan perbuatan yang. Kalau saudara percaya iblis lebih hebat dari Tuhan Yesus, maka apa yang saudara lakukan kalau ada masalah? Apa yang saudara lakukan kalau saudara sakit? Apa yang saudara lakukan kalau saudara lagi kacau balau? Apa? Saudara lawan tuh iblis. Saudara injak-injak, patah-patah, lempar-lempar ke jurang maut. Minggu depan begitu sakit lagi, saudara melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena wrong believing menghasilkan wrong doing. Yang percaya katakan amin. Kalau orang yang percaya benar, kebenarannya adalah iblis sudah dikalahkan dan kuasanya sudah dikunci dan kuncinya sudah diberikan kepada saudara. Ketika saudara masalah, saudara apa masalahnya dengan iblis? Apakah penyebabnya iblis? Tidak. Di luar sana masih mencari penyebab masih berkata bahwa penyebab dari segala persoalan dia adalah iblis.
Sementara besok dia khotbah, kasihan tuh iblis. Bu Eva yang salah, iblis yang disalahkan. Bu Lisda yang salah, selalu iblis jadi korban. Aduh, kasihan tuh iblis, saudara. Tapi besoknya lagi dia khotbahin lagi bahwa segala masalah itu datang dari saudara, perhatikan baik-baik, jadi rancu. Kenapa? Karena mereka tidak dapat membedakan mana yang benar, mana informasi benar, dan mana informasi yang salah. Informasi yang benar pasti akan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Next. Sudah, karena sudah next gak usah dirubah. Langsung aja, karena sudah lain tulisannya. Oke. Karena informasi yang benar akan memerdekakan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kebenaran yang memerdekakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Pertanyaannya saudara, dan kenyataannya, tidak semua pengkhotbah di sini itu mengenal kebenaran yang benar. Termasuk saya, karena saya pengkhotbah. Saya terus bertumbuh di dalam Bu Eva masih bertumbuh dalam pengenalan. Atau JKB Bandung sebenarnya semua? Enggak kan? Masih bertumbuh kan? Nah, sama dengan JKB Balikpapan kalau begitu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Beda-beda tipis kebenaran Kristus dan kebenaran diri sendiri. Untuk itu, pentingnya kita untuk terus mendengar kebenaran. Yang percaya katakan amin. Itu terus seharusnya apa? Untuk itu kita harus terus mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bukan mengandalkan saya, Pak Rijal, Bu Lisda, dan pembicara-pembicara YouTube. Apalagi yang top-top sekarang. Asal dia, saya kejar terus. Kapan lagi dia mau kasih postingan baru? No, jangan percaya mereka. Dan jangan percaya saya. Jadi Pak percaya semana? Percaya Roh Kudus yang ada dalam saudara. Dialah firman yang Alkitab bukan firman yang hidup. Dengar baik-baik, saudara yang menonton ini juga dengar baik-baik. Statement ini cukup keras dan radikal. Karena banyak orang yang menentang. Alkitab itu bukan firman yang hidup. Alkitab itu firman Allah yang pernah diucapkan kepada nabi-nabinya, dan kemudian itu ditulis di kertas. Tapi kertas itu tidak menghidup. Roh yang menghidup. Dan roh itu ada di mana sekarang? Tidak ada di Alkitab. Percaya yang salah, ada masalah, cari Alkitab, cari jawabannya di Percaya yang benar, tidak cari Alkitab untuk jawaban. Ini radikal, saudara. Mungkin saudara datang baru dengar saya hari ini, gila nih orang, pantas orang bilang dia sesat. Karena memang aneh beritanya. Saudara, pasti aneh. Karena berita-berita yang kami beritakan bukan kebenaran kami, tetapi kebenaran yang berdasarkan kepada Kristus. Kristus adalah firman yang hidup. Allah adalah firman yang hidup. Bukan barang mati. Alkitab itu kertas. Alkitab itu tidak ada beda dengan batu yang Musa terima di Gunung Sinai. Tidak ada bedanya, saudara. Dan Paulus bilang di 1 Korintus 13, itu mematikan. Walaupun itu mulia, tulisan-tulisan itu. Alkitab itu mulia, baik. Tetapi saudara, kita tidak perlu itu. Yang kita perlu sang kehidupan, yaitu firman itu. Yang percaya katakan amin. Yang kita perlu firman yang memerdekakan, firman yang menghidupkan. Beri kemuliaan yang meriah bagi dia. Haleluya. Jangan percaya kami hanya dapat memperkatakan beberapa hal tentang kebenaran. Tetapi apa yang kami katakan, apa yang YouTube katakan, selanjutnya Roh Kudus akan memberitahu saudara. Ini loh nak. Amin. Karena ada jalan yang disangka lurus, padahal berujung kepada maut. Coba mari next. Kita baca Amsal 14 ayat 12. Kayaknya enggak ada di sini. Bisa ditampilkan atau enggak usah, tapi satu orang baca. Bisa cari dengan cepat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Nah, boleh sudah baca, kencang-kencang saya. Amin. Ada jalan, ada kebenaran-kebenaran yang kita pikir itu benar.
benar. Tetapi sebenarnya itu menghasilkan kesakitan yang dalam hidup saudara dan saya. Yang kita pikir benar, ternyata itu malah membuat kita bingung. Yang kita pikir benar, ternyata membuat kita stres dan depresi. Yang kita pikir itu benar, habis itu keluar dari hamba Tuhan yang besar. Itu keluar dari hamba Tuhan 1 miliar PK-nya. Itu keluar dari mulut hamba Tuhan yang kalau diundang naik kelas bisnis. Bukan yang seperti Bapak yang di ujung itu. Bukan. Dia udah dapat PK. Bukan ibu itu. Itu cuma ibu tukang bikin roah. Kalah sama yang kalau sekali panggil naik kelas bisnis dan dibayar 1 miliar. Kalau mereka memang paten. Apalagi followernya sudah di atas 1 juta di TikTok. Di TokTok itu. Karena nggak boleh bilang TikTok, nanti di ban lagi. Untung di sini bukan TikTok. Saudara perhatikan. Kita pikir semua itu karena banyak followernya, banyak pendengarnya. Ya, kita pikir itulah kebenaran. Padahal itu menjadi maut bagi saudara. Bukan maut masuk neraka, bukan. Tapi yang saya maksud, kita mempraktekkan itu, kita mengikutinya, tapi kok nggak merdeka ya? Kok nggak merasa lega ya? Padahal Yesus bilang, hai engkau yang letih lesu dan berat, marilah kepadaku dan aku akan memberikan engkau apa? Rest, kelegaan. Tapi kok saya dengar mereka enak di telinga, tapi begitu saya mencoba melakukannya, gagal terus. Pastikan saudara sedang mendengar dan mencoba mengikuti kabar buruk, bukan kabar baik. Karena kabar baik mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun saudara melakukan dan mengerjakannya, seberat apapun, seberapa mahal kos yang harus saudara bayar. Tetapi di sini itu damai. Tetapi kalau itu kabar buruk, saya pastikan semakin saudara lakukan, semakin blank. Semakin muncul pertanyaan, apalagi setelah itu? Apalagi setelah itu? Jangan-jangan masih kurang. Jangan-jangan, kenapa? Soalnya hasilnya belum kelihatan. Kabar buruk mendorong Anda untuk mengejar pada hasil. Kabar baik mendorong Anda untuk rest. Yang percaya katakan amin. Kabar buruk akan mendorong Anda untuk do something, lakukan sesuatu, ayo, kerja, melayani, doa, dan lain sebagainya. Tetapi semakin Anda masuk ke dalamnya, menuju jalan maut. Kenapa? Karena gelap, selalu bertanya, Pak Pendeta, saya sudah lakukan ini, tapi apa masih kurang Pak Pendeta? Kayaknya aku kurang powerful, saya kurang berkuasa, kayaknya Pak Pendeta harus tumpang tangan sama saya. Akan pada titik itu saudara sampai. Amin. Saudara tidak pernah merasa puas dan saudara tidak pernah merasa teryakini, saudara selalu merasa kurang. Dan akan muncul pertanyaan, benarkah percaya saya? Benarkah iman saya ini? Jangan-jangan iman saya ini daging saya. Kalau saudara melakukan anjuran-anjuran itu dan mendapati itu, stop. Karena saudara sedang menuju kepada kehancuran diri saudara sendiri. Saudara sedang menuju kepada kehancuran rumah tangga saudara. Ada kemungkinan salah istri saudara usir dari rumah. Sama yang seperti saya dan istri saya pernah lakukan dulu. Kalau begitu saya kembali ke gereja saya yang lama. Gitu kan? Gak usah, kamu aja cari gereja, terserah kamu sesat dan segala macam. Ya, kenapa? Karena kita panas padahal kita mau melakukan semua yang baik loh. Yang kami barusan dengar dari khotbah itu, kami pulang berdiskusi khotbah pendeta. Malah yang ada kami berkelahi sampai mau bertengkar sampai mau pergi-pergi. Jadi aneh kan? Dengar khotbah, dengar firman Tuhan, datang diskusi, entah apa yang terjadi, kok kalau mama mau bercerai, gimana sih? Masa pendeta khotbah menghasilkan perceraian? Tapi itu berlangsung bertahun-tahun dengan istri saya. Ya kami sih nggak mau bilang pernah bercerai karena itu, bukan. Maksudnya mau cari cerai gereja itu loh, cerai pelayanan. Dia bilang saya mau kembali ke tempat saya yang lama. Ya kenapa? Padahal kami barusan mendengar itu. Ternyata kami baru mengerti, saudara. Kabar yang saudara dengar itu haruslah mendatangkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Saudara, next. Kehidupan yang menyakitkan adalah kehidupan yang dibayangi oleh penghakiman dan penghukuman.
Mari kita baca dan 1, 2, 3. Kehidupan yang menyakitkan adalah kehidupan yang dibayangi oleh penghakiman dan, saya balik kalimat ini. Ketika dalam hidup saudara, saudara mempercayai bahwa ini apa yang saya alami, ini adalah penghukuman, ini adalah penghakiman. Oh, ini datang dari si iblis. Ini karena saya lemah, makanya saya harus begini. Ini karena Tuhan izinkan dan sebagainya. Saya pastikan saudara datang kepada kami untuk sharing, untuk share ya, dan saudara akan berkata tentang segala kesakitan yang saudara alami. Sakit hati, sakit pikiran, sakit mental, sakit dompet, sakit apapun. Itu datang dari ini. Karena di dalam pikiran dan hati kita, karena informasi yang selama ini kita dengar dari mimbar, dari kakak-kakak rohani, dari bapak-bapak rohani, dari kakek-kakek rohani, dari mbah-mbah rohani, engkong-engkong rohani. Dia bilang, itu karena kamu kurang doa. Itu karena kamu terlalu lama gak ke gereja. Ya, berapa tahun gak ke gereja? Lama ya. Tapi bukan itu penyebab saudara mengalami kelemahan. Dengar baik-baik. Amin. Bukan itu penyebabnya. Karena banyak orang masih memikirin kalau enggak, saya enggak ke gereja, saya tidak melayani, saya tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, maka ya segala sesuatu yang buruk itu adalah datang dari Tuhan. Itulah penghukuman dan penghakiman bagi saya. Tahu enggak? Kabar penghakiman dan penghukuman ini sejak kapan kita terima? Saya mau tanya lagi. Kalau tadi percaya yang benar dan percaya yang salah, informasinya dapat. Sekarang kabar penghakiman dan kabar penghukuman ini datang dari mana, sejak kapan saudara terima? Dan saya. Coba kita diskusi sebentar. Febri, sejak kandungan, dia udah dapat, udah nggak usah yang lain juga jawab. Sejak kandungan. Dasar anak ini, awas ya, kalau kamu gak makan, nyamuk gigit. Betul? Kalau kamu gak mandi, apalagi? Kalau kamu gak rajin belajar, bukankah itu kabar-kabar penghakiman dan penghukuman? Sudah diterima sejak, tahu gak? Saudara bukan terima ini sejak saudara dengar jadi orang Kristen, bukan. Sebelum jadi apa-apa, sebelum saudara mengerti apa itu kehidupan, mama papa saudara telah memberi punishment dan reward kepada saudara. Dan kebiasaan-kebiasaan itu diperkuat dengan berita-berita rohani yang jauh lebih horor dari informasi yang diberikan oleh mama papa saudara dan saya. Kalau saudara malas, miskin kamu. Alkitab bilang, ya ada orang tidur-tidur kaya. Ada orang gak kerja kaya diberkati. Burung gak kerja juga makan tuh, ya kan? Jadi tambah bingung saudara. Dari mana kabar penghakiman dan kabar penghukuman? Sebelum yang rohani datang, karena saudara sudah menjadi Kristen dan mengerti dari mimbar ini yang diberitakan, itu telah diberitakan, ditumpuk-tumpuk oleh orang tua dengan ancaman-ancaman, awas kamu, awas kamu. Jadi dia bertumbuh dengan dua hal ini. Ya kan? Kalau saya salah, maka hukuman. Kalau saya benar, ada reward. Jadi bertumbuh dalam dua hal ini. Lebih parah dan lebih horor dan lebih menyakitkan ketika ini soal perbuatannya. Kalau malas, rajin pangkal kaya. Nah, berarti kalau malas, miskin. Itu umum tuh. Tapi begitu masuk di rohani, mulai diajar ke perpuluhan, diajar ke kerajinan dan ketaatan, ya kan? Diajar ke pelayanan, kalau nggak melayani, nggak rohani. Diajar kurang iman dan sebagainya. Kalau nggak memberi, itu pelit dan karena kurang iman, menyanyiakan berkat Tuhan. Ya, rohani semua. Jadi yang dulu mama papa sudah begitu, ternyata pendeta sama juga beritanya. Saudara, saya mau pastikan, itulah yang kami selalu mau pisahkan kabar-kabar itu dari saudara, dari mimbar ini. Karena ketika kabar itu diberitakan dari mimbar ini, saya pastikan saudara balik di sini akan kacau balau.
menyakitkan hidup saudara. Bisnis saudara bisnis yang menyakitkan. Saudara, dompet saudara, duit itu yang harusnya menjadi hamba kita itu menjadi menyakitkan bagi kita hari ini. Berkat-berkat Tuhan. Yang harusnya berkat itu menjadi berkat, berkat malah menjadi kutuk bagi kita. Kenapa? Karena penghakiman dan penghukuman. Kami bersepakat untuk tidak memberitakan hal-hal itu di sini. Selain daripada kabar baik yang seharusnya saudara terima. Yang percaya katakan amin. Terus next, berarti kita lihat baik-baik. Ini ada 18. Mudah-mudahan oke, masih sempat. Kita diberikan kasih karunia tanpa 1, 2, 3, katakan 1, 2, 3. Kita diberikan kasih karunia tanpa. Saudara, kalau kasih karunia diberikan namun ada penghukuman, itu bukan Bu Eva. Aku mau kasih Bu Eva 1 miliar. Tapi Bu Eva nanti jadi orang yang baik ya Bu ya. Jadi orang murah hati ya. Jangan gini, jangan gitu ya Bu ya. Apakah itu kasih karunia? Apakah itu kasih karunia? Bukan. Kasih karunia itu diberikan tanpa syarat, saudara. Amin. Kasih karunia itu adalah Kristus itu sendiri. Katakan 1, 2, 3, kasih karunia adalah Kristus. 1, 2, 3. Kasih karunia adalah. Saya mau tanya untuk membuktikan bahwa kasih karunia itu tanpa syarat. Siapa paling tua di sini? Oma piro umur? Berapa umur? Kemarin ulang tahun bukan? 62. Berapa Opa? Kalau Opa lebih muda dari Oma berondong dong. Ya enggak mungkin. Opa jelaslah lebih tua, 75. Umur di ruangan ini paling tua 75. Yesus datang untuk menebus dosa dan mengampuni saudara dan berkata, aku tidak lagi menghukum engkau, aku telah menghakimi dengan benar dan itu sudah selesai. Kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Ada yang bisa jawab? Kapan Yesus datang untuk menebus dosa saudara dan saya dan memberi kebenarannya kepada saudara, memerdekakan saudara? Kapan itu terjadi? 2023 tahun yang lalu. Opa itu baru berapa? Baru 75. Opa itu dalam bayangan, dalam mimpi pun belum ada. Oke? Mama papanya, tete nenek moyangnya juga kali itu belum ada 2000 tahun yang lalu. Ya mbah-mbahnya itu enggak ada. Tetapi Allah melalui Yohanes 3 ayat 16 telah terlebih dahulu menyatakan kasih karunia Bapa kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Amin. Tanpa tanya, Bu Novita, sebelum aku berencana mau kirim anakku yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus Bu Novita. Apakah Bu Novita bersedia nanti kalau dia datang lahir, mati dan bangkit menebus dosa? Bu Novita mau percaya dia? Apakah Bu Novita pernah mendengar bisikan seperti itu? Gak pernah kan? Gak pernah. Ibu pernah dengar bisikan seperti itu? Gak pernah kan? Karena kejadiannya sudah 2023 tahun yang lalu. Tanpa permisi. Betul? Tanpa minta kita setuju apa enggak? Kamu akan percaya kepada anak saya enggak? Karena kan kalau kita enggak deal dulu kan nanti sia-sia kematiannya. Sayang loh, darahnya mahal. Nanti saudara enggak percaya. Bapak tidak pernah memiliki pertimbangan seperti itu. Amin. Makanya tanpa syarat. Next. Jadi paling penting bagi kita adalah ini. Apa yang saudara dan saya yakini hari ini? Apakah the right believing or the wrong believing? Apakah informasi the right informasi or the wrong information? Banyak orang ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, baik, mereka akan percaya bahwa Tuhan senang dengan perilaku dan perbuatan mereka. Ya, ini umum nih kejadiannya. Kalau saudara belum benar-benar mengerti dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan kasih karunia-Nya, saudara akan mengalami ini sama seperti saya mengalaminya. Dulu saya mengalami bahwa
Ketika kami baik-baik, hubungan suami istri dengan anak-anak baik, berkat-berkat datang. Dan kami terus mengambil kesimpulan, Tuhan sedang senang dengan saya. Tuhan gak marah sama saya, Tuhan berkati saya. Wah, saya ada di dalam keadaan baik-baik, hubungan saya dengan Tuhan ditandai dengan berkat. Bukankah selama ini kita juga selalu mengidentifikasi kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa melalui berkat, melalui situasi yang kita sebut diberkati, melalui situasi dan keadaan yang baik-baik saja. Banyak orang begitu. Coba next. Namun mereka juga percaya bahwa semua perubahan buruk yang terjadi di dalam hidup mereka, mereka yakin bahwa saat itu Tuhan sedang kecewa dan marah pada mereka. Siapa di sini percaya bahwa sakit penyakit diizinkan Tuhan? Mungkin karena saudara-saudara mendengar kebenaran di sini. Oke? Dengar saudara yang dengar lewat video hari ini, apakah saudara mempercayai bahwa hal buruk datang daripada Tuhan? Apakah saudara juga adalah orangnya? Oh, itu adalah hukuman yang harus kita tanggung. Soalnya apa? Aku lagi malas, aku lagi kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Ya malah ditipu, malah rugi. Saya bersaksi kemarin, enggak usah ya di sini. Jadi dikira apa lagi? Tapi saya mau bilang begini. Ini bagi kami yang membicarakan. Bapak sih nggak ngalamin itu. Bapak mengalami hal buruk apa? Nggak pernah buruk tuh terjadi dalam Bapak. Bapak sama Ibu tuh oke. Entar Jakarta, entar di sini, entar di mana? Mana pernah Bapak Ibu mengalami begitu? Mungkin saudara, ya kan? Bapak nggak pernah mengalami hal buruk. Makanya Bapak enak aja. Bapak nggak tahu saya barusan dipecat. Barusan ditinggal istri, barusan ditinggal suami. Tuh lagi berkelahi kita di rumah tadi, barusan mau ke gereja. Bapak gak pernah tahu itu. Dan itu semua karena suami saya itu tuh tidak takut Tuhan dan lain sebagainya. Banyak alasan tentang rohani. Saya mau bersaksi singkat buat saudara. Supaya apa yang saya katakan ini bisa berimbang sedikit lah. Dari pemikiran saudara yang tidak mengenal saya dan istri saya. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah pensiun ya. Uang pensiun saya hampir 1 miliar. Hanya membutuhkan 6 bulan, kemudian 1 miliar itu hilang. Saya pensiun kapan? 2 tahun yang lalu bulan Juli. Pertengahan tahun 2022. Desember uangnya habis. Habis apa? Habis nol, sampai menguras semua yang ada di rekening. Bahkan uang kuliahnya Ricci pun habis. Tepat bulan Februari. Sisa uang kuliahnya Ricci yang kami angkat itu beberapa ratus juta untuk dia kuliah sampai selesai, itu pun nol. Dan sejak bulan Februari 2000 berapa itu, kami sudah nothing tuh sama sekali. Jadi, ketemu saudara bilang, Bapak itu gak pernah ngalami apa-apa, happy terus. Tapi saudara bisa lihat saksi hidup. Christ in me, make me feel better and better every day. Even I have no money. Bahkan semua yang saya punya hilang. Parahnya lagi, uang itu belum sempat dibeliin apa-apa, cuma sempat dibeliin sepeda harga 5 juta. Makanya sepeda itu saya sayang-sayang, genjot tiap pagi. Karena tinggal ini uang pensiun saya jadi ini. Ya sepeda merah yang saudara lihat di sana tuh, ya itu sudah. Itu saksi sejarah uang pensiun. Hampir 1 miliar, enggak ada, Pak. Jadi mungkin saudara, Bapak cuma ngomong, ya ampun. Sampai hari ini saya berjalan dengan biasa aja, sama dengan saudara. Ya, tapi apakah saudara lihat ada tanda-tanda stres? Kehilangan 1 miliar? Tahu nggak saudara, 1 miliar itu dapat dari usaha apa? 24 tahun saya kerja di perusahaan. Ketika saya minta pensiun, dah kasihlah hampir 1 miliar itu. Dan hilang semuanya. Dalam hanya waktu, belum sampai 6 bulan. 6 bulan itu udah total selesai, saudara. Ibu Eva tahu, tapi dia tahu dia kehilangan 1 miliar. Bapak Rizal tahu, ya banyak teman-teman tahu. Jadi
Apakah saya seperti orang kehilangan 1 miliar? Enggak. Saya tidak seperti orang yang kehilangan 1 miliar. Istri saya yang paling parah. Ini keuangan ini harusnya ya paling khawatir soal itu. Malah hari lepas hari dia selalu menguatkan saya. Kalau saya sudah diam-diam, santai sayang, santai. Ada apa? Saya pikir-pikir, ya saya harus khawatir apa juga, ya kan? Kecuali saya khawatir apabila saya pengen mau beli Ferrari seperti Ade, mobil balap, maka saya kehilangan 1 miliar akan jadi masalah. Itu sih sayang. Coba kalau kita nggak beli, ya minimal sudah setengah jalan hampir 1 miliar itu, sudah dapat mobil balap Ferrari, ya kan? Kalau kita tidak punya keinginan apa-apa, maka ketiadaan itu menjadi sangat biasa dengan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kenapa begitu? Karena saya memiliki kasih karunia Kristus dalam hidup saya, terutama istri saya. Dan saya menyadari kasih karunia itu membuat saya puas setiap hari. Dan istri saya. Maka kami tidak pernah bermasalah dengan ketiadaan duit atau kehilangan duit sebanyak itu. Kenapa? Karena hari lepas hari kepuasan Kristus itu selalu membebat hati kami. Sehingga kalau yang penting ada bensin. Karena ntar Cantika minta jalan. Ya, yang penting ada bensin. Tetapi setelah kami kehilangan itu sampai hari ini, tidak banyak orang tahu kami cerita kecuali saudara-saudara saya di Komsel. Dan ini saya cerita kepada saudara. Ya, saya saksikan kepada saudara. Jadi kalau saudara masih hilang 100 miliar, 100 juta, 200 juta, tenang, masih ada si pendeta hampir 1 miliar. Tetapi ada jemaat juga 1,6 miliar kemarin. Ya saudara tahu. Tapi jemaat itu, waduh, mukanya lebih senyum lagi dari saya. Apalagi istrinya, waduh, loncat-loncat kalau nyanyi. Jadi saudara, saya mau katakan di gereja ini yang bermasalah dengan itu, dengan uang miliaran, itu ada banyak, minimal 2. 3, 4. Yang tanah di depan itu kemarin 200 juta lebih. Aman aja kan? Tapi apakah saudara melihat bahwa orang-orang yang bergereja di sini ini berdepresi dengan semua itu dan berulang-ulang cerita? Saya cerita ini karena ada hubungannya dengan ini. Kalau enggak kami tidak perlu cerita ini karena ini cerita sampah saja. Sewaktu-waktu saja ini menjadi penting ketika ini untuk menguatkan kebenaran. Amin. Tetapi ini bukan hal untuk disebar-sebar. Itu pendeta hilang 1 miliar. Itu karena apa? Karena nggak pernah berbeli perpuluhan. Kenapa? Karena begini-begini. Kalau dulu di sana, Oke, perhatikan baik-baik. Next. Ini jangan sampai berlanjut, saudara. Cukup 1 sesi saja. Nah, kepercayaan mereka adalah jika mereka melakukan yang benar diberkati, dan sebaliknya jika mereka berbuat yang salah, maka kutuk akan menimpa mereka. Ini adalah dasar-dasar apa yang selama ini berita-berita rohani yang kita terima, ya kan? Dan semua itu bersumber dari perjanjian lama. Itu adalah pola perjanjian lama. Ulangan 28. Jika engkau dengan setia pada hari ini dengan setia mendengar dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan, maka diberkatilah lumbungmu, kepala jadi ekor, diberikan. Tapi ayat 14 dan seterusnya berkata, tapi jika hari ini engkau tidak setia mendengar dan tidak melakukan dengan setia segala pekerjaan, segala perkataan firman Tuhan yang kamu dengar hari ini, maka kutuk ini akan menimpa engkau. Bukan hanya engkau, keluargamu dan 4 keturunan, bahkan 7 dan 14 dan seterusnya. Pola itu adalah pola perjanjian yang masih dipercaya sampai hari ini. Inilah yang membuat saudara dan saya hidup sakit. Sakit hidup dengan cara seperti ini. Alias saya mau berkata, sakit hidup saudara dan saya jika pola hidup saudara bersumber dari berita-berita yang ada di perjanjian lama. Kenapa Pak? Bapak mau menghilangkan perjanjian lama? Bukan. Saya tidak menghilangkan perjanjian lama. Tapi dengar baik-baik. Perjanjian lama berakhir pada kata sudah. Semua tuntutan yang harus dilakukan orang perjanjian lama yang mereka sendiri tidak dapat melakukannya, termasuk Daud yang Alkitab bilang inilah orang yang sangat dikasihi oleh Allah, ya kan? Tapi lihat Batseba mandi, jatuh juga diambilnya tuh Batseba, ya kan? Itu juga yang bunuh suaminya Batseba, Uria.
Orang yang paling hebat di mata Tuhan tapi juga jatuh karena tidak sanggup melakukan perintah hukum keberapa itu? Jangan mengingini istri orang. Dia mengingini milik orang lain. Ya kan? Itu pun dilanggar sama dia. Tetapi itu semua berakhir pada satu pribadi yang bernama siapa? Dan dia bilang apa? Apanya yang sudah selesai? Tuntutan yang ada di hukum Taurat, yang ada di perjanjian lama dan kitab para nabi. Semua perintah-perintah dan tuntutan yang dulu harus dikerjakan, dilakukan supaya diberkati, itu sudah diselesaikan, dibungkus oleh pengorbanan Yesus kayu salib. Dan dia berkata, it is finished, tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Saudara tidak perlu lagi melakukannya. Karena hanya aku yang sanggup. Jadi bukan kami meniadakan perjanjian lama, tetapi kami meneguhkannya supaya saudara juga mengerti bahwa itu sudah selesai. Dan karena sudah selesai, dia menegakkan yang baru, yaitu perjanjian baru. Namanya perjanjian baru itu perjanjian kasih karunia. Makanya kenapa kami gereja ini pengajarannya berdasar di atas pengajaran Injil kasih karunia. Kenapa? Karena ini sudah tetapi ada banyak orang mencampur baur. Kenapa? Itu kan firman Allah yang hidup semua itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka sangat tidak mengerti. Mana yang sudah selesai, mana yang ditegakkan yang baru. Mereka mau campur aduk. Makanya hidupnya sakit. Capek saudara. Mix. Next. Nih, percaya yang mendatangkan kesakitan apa sih? Satu, cepat saja. Saya 10 menit saya berhenti. Percaya bahwa Tuhan ada jauh di atas sana dan saudara ada duduk di Swiss Bell. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan ada di surga dan saudara di sini? Orang JKB yang nggak percaya itu, salah tanya saya. Bapak percaya apa? Tuhan di surga dan Bapak di sini? Terpisah jauh? Ibu? Oke, sama kita. Sama, pokoknya yang begini sama. Orang percaya bahwa Tuhan ada di sana, betul? Orang yang percaya begini, dia gampang sekali berbuat dosa. Dia bilang orang, itu Pasel dan grupnya itu gampang berbuat dosa. License to sin katanya bahasa Inggrisnya. Mereka kalau soal dosa ringan, makanya mereka berbuat dosa terus. Nggak berbuat dosa aja 1 miliar hilang, apalagi kalau saya berbuat dosa. Karena mereka pikir gitulah, kabar-kabar yang kami beritakan ini terlalu enak bagi mereka. Mereka nggak pernah berpikir sesungguhnya kabar baik itu adalah makanan keras buat saudara dan saya. Percaya katakan amin. Kabar tentang perjanjian lama itu justru makanan yang ringan, itu susu. Kalau saudara mendidik anak saudara, Dek, jangan pegang itu, panas. Kan aturan tuh. Kalau ke Ibu Eva ya, lah kan Ibu Eva udah ngerti. Makanan orang dewasa justru bukan peraturan. Peraturan itu untuk mengendalikan anak kecil. Itulah yang Alkitab bilang itu susu. Tetapi kasih karunia berkata, you free. Jadi kalau aku, ya udah kamu akan alami dan kamu akan mengerti apa itu kehidupan yang sesungguhnya. Itulah orang dewasa. Ketika dia sudah akil balik, dia udah merdeka, udah punya KTP, udah bisa menikah, ya udah masa ditempelin mama terus. Nah, nanti kalau sama istrimu kan begini ya. Pokoknya jangan sampai dia enggak mau ngerti mama ya, dikendalikan terus dari belakang. Emang dipikirnya anak-anak apa? Justru karena kalau dia udah dewasa, dia dikasih makanya ketika Kristus memerdekakan, kita betul-betul merdeka dan kita jalan bersama dengan dia, mengalami keluh kesah, jatuh bangun bersama dengan Roh Kudus. Itulah orang dewasa. Amin. Makanya kenapa saudara berkata, kenapa ya? Roh Kudus bicara sama dia, tapi kok enggak bicara sama saya, enggak melarang saya ya? Karena dia mau kalian bersama dengan dia. Amin.
Aku turut merasakan apa yang kamu rasakan. Aku pernah dicambuk, aku pernah sakit. Aku turut merasakan kesakitanmu. Mari kita jalan bersama-sama, jangan mengeluh. Aku ada, mari berjalan terus. Yang percaya katakan amin. 7 kali orang benar jatuh, itu 7 kali juga dia bangkit. Amin. Itulah perjalanan orang dewasa bersama dengan Kristus. Bukan yang, jangan begini. Bu, tanggal berapa ini? Tanggal 2, tanggal 3. Perpuluhan sudah dibayar belum? Ya enggak begitu lagi. Saudara perhatikan. Kalau percaya bahwa Tuhan ada jauh di atas sana dan kita ada di sini, justru orang ini gampang buat dosa dan pelanggaran. Kenapa? Tuhan nggak ada. Lebih parah lagi, dia bilang begini, Tuhan cuma ada di gereja. Masa Tuhan tinggal di Sisbel? Terus cuma ada di hari Minggu. Terus Senin sampai Sabtu di mana dia? Kembali ke surga. Orang itu akan gampang buat dosa. But the right believing says, apa? Kebenaran berkata apa? Kristus ada di mana? Roh Kudus ada di mana? Bapa ada di mana? Kalau saudara sadar ini, buat dosa enggak? Kesadaran akan Kristus akan membuat saudara strong. Amin. Kenapa? Karena tahu Bapa di sini. Kalau tahu Bapa cuma di surga duduk angkat kaki gini, malaikat, tolong itu dong. Itu Bu Cici, diberkati itu Bu Cici, dia rajin sekolah minggu, guru lagi. Coba. Tapi kalau dia terlalu sibuk dengan PK itu, coba cabut sedikit. Dia pikir Tuhan itu kayak di botol anggur itu loh, orang tua yang jenggot panjang sambil pegang cambuk, tok. No way. Yang kedua coba. Next. Percaya bahwa dosa masih berkuasa. Saya mau tanya sekali lagi. Dosa masih berkuasa atas saudara atau tidak? Sudah dengar kemarin ya pengajaran kita di Komsel dan di mana di training pelatihan. Dosa itu sudah selesai kapan? 2000 tahun yang sudah di lock, bahkan kuasanya sudah ditaruh di bawah kaki saudara. Amin. Artinya bukan di bawah kaki benar-benar, bukan di bawah ada dosa. Sama dengan di sana bilang surga di bawah telapak kaki mama-mama. Sekarang di gereja sini dosa di bawah telapak kaki kita semua. Jadi sebenarnya yang benar di situ ada dosa apa surga? Atau jangan-jangan surga sama dosa sudah jadi satu. Sudah dikongko mereka, sudah udah zaman politik ini apa ini? Collab. Jadi benar yang benar, bukan itu tentang it's nothing gitu loh. Amin. Udah. Sesuatu yang di saudara berjalan tuh nggak pernah melangkah lihat surga, lihat setan, enggak gitu. Artinya saudara tinggal melangkah tanpa mempedulikan apa yang ada di belakang bahkan di bawah saudara, tapi saudara berfokus ke depan. Itu maksudnya tuh itu. Jadi bukan secara harafiah bahwa iblis ada di bawah telapak kaki. Sehingga tiap malam sebelum tidur saudara cuci dengan air panas atau pakai hand sanitizer. Iblis, tagurin dah kamu. Kalau orang masih percaya dosa masih ada berkuasa atas dia, maka setiap malam dia pasti berdoa minta ampun dosa. Dan pagi-pagi dia akan berdoa begini, Tuhan beri aku kekuatan untuk menjalani hari ini. Berjagalah di bibir mulutku supaya yang baik yang keluar, bukan yang buruk yang keluar. Rohani sekali. Tapi begitu dia kena orang yang menjengkelkan, marah-marah dan sebagainya. Sore-sore dia ingat itu, Tuhan ampuni hambamu yang lemah ini. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Itu kan firman-Nya. Jadi jangan salah-salah Tuhan ya. Itu sudah tertera. Jadi wajar kalau saya salah. Perkataan lainnya itu seperti itu. Jadi pagi sore bolak-balik, menyakitkan nggak hidup seperti itu? Menyakitkan nggak Pak? Dulu begitu? Ya sama saya. Di sini diberitakan kabar benar. Saudara tidak lagi berurusan dengan apa yang sudah Jadi dosa-dosa itu apa? Sudah selesai kuasa yang ada apa? Perbuatan dosa. Amin. Perbuatan dosa itu biasanya salahnya sama Tuhan atau salahnya sama bini. Perbuatan dosa itu biasanya
salahnya sama Tuhan apa salah sama istri? Sama suami? Salah sama anak? Salah sama atasan? Saya mau tanya. Tapi apa yang terjadi? Kita salah sama bini, kita pergi sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, sudah salah sama bini. Saya tidak akan ulangi lagi Tuhan. Dia langsung ada satu kata yang, kalau Tuhan berkati saya mau rajin pelayanan sama Pak Selby. Kalau Tuhan berkati saya mau bangun gereja. Saya mau sumbang sekian ke gereja. Apalagi Pak Selby sudah berkata begitu. Saya mau kasih Pak Selby itu 10 miliar habis ini. Yang penting Tuhan berkati saya. Jadi selalu ada rayuan Pulau Kelapa kepada Tuhan. Apakah saudara masih berdoa seperti itu? Itu pola perjanjian lama. Semua ada iming-iming kepada Tuhan. Kalau saya diberkati saya begini, kalau saya diberkati saya, kalau saya dipulihkan saya begini. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Kalau salah sama istri, terus datang kepada istri, nah, maaf ya sayang. Kemarin puji Tuhan, Bapak yang main keyboard itu bersaksi sebelum dia sampaikan materi di Komsel. Dia bersaksi dulu, barusan saya minta maaf kepada istri. Karena dia udah tahu perbuatan itu alamatnya harus ke mana. Salah sama istri kok pergi minta maaf sama Tuhan. Terus dibiarin tuh istri. Sampai istri sudah gondokan, istri sudah lari, baru dia tanya, kenapa dia lari ya? Padahal saya sudah minta maaf. Kamu minta maaf sama Tuhan, bukan sama dia. Para Anda ini ketawa paling keras, emang pelaku apa korban ini para Anda? Nanti materi, jadi seharusnya bagaimana dosa itu saudara masuk di kelas teaching deh. Sehingga kita bertanya di sana ya. Ada Senin, ada nanti tanggal 21. Yang tanggal 21 itu akan terus berlanjut setiap hari Selasa di Zoom. Di sini saudara dengar saya, saudara nggak bisa bertanya, nggak bisa untuk kontangan. Pak Selby, jadi begini nggak bisa. Nanti di sana ada bisa. Jadi segala apa yang muncul di sini catat. Saya mau tanya nih, dia pasti nggak bisa jawab nih. Saudara tanya aja, pasti kami nggak bisa jawab. Wahyu 1 ayat 5, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari segala, dari dosa kita oleh apa? Darahnya. Next, 3. Kita cepat aja, tolong. Sorry, maaf saudara, sebentar lagi ya. Percaya bahwa ini the wrong believing nih, percaya bahwa Tuhan masih menghitung dan mengingat dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Tapi ya, percaya bahwa Tuhan masih menghitung dan mengingat dosa dan pelanggaran kita. Ini adalah wrong believing. Enak betul di sini ya. Mereka nggak pernah bicara dosa ya. Dosa seakan-akan gak ada apa-apanya dengan Pak Selby dan timnya ini. Ini yang membuat kita disebut sesat, Pak. Kenapa ya? Karena ini. Kenapa? Kita nggak fokus kepada dosa karena sudah kita berfokus kepada sang kehidupan, yaitu Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Yang bekerja setiap hari untuk menolong saudara dan saya. Kita fokus kepada itu, bukan kepada apa yang sudah selesai. Saudara catat baik-baik gitu ya. Percaya bahwa Tuhan masih menghitung. Oh, saya sakit ini karena Tuhan izinkan. Ini karena kemarin saya terlalu ini terhadap Tuhan. Semua ini hubungannya dengan Tuhan. Bahkan bilang, Tuhan masih mencatat. Saya mau tanya, kita coba sebentar ya. Ada banyak di sini. Oh ya Pak, saya udah oke bahwa Tuhan tidak mengingat dosa dan pelanggaran lagi. Tapi saya mau kasih contoh, jawab di sini dengan jujur. Ketika saudara berbuat baik kepada orang, atau saudara tidak salah kepada orang, dan orang itu berbicara buruk pada saudara, saudara disakitin, saudara diceritain, saudara digosipin dan sebagainya. Bahkan saudara dibuat rugi dan saudara mungkin sakit, kecewa berat untuk itu. Dan siapa di sini mengalami hal itu semua dan berkata, nanti lihat, Tuhan gak buta, Tuhan gak tidur. Apa itu kalau bahasa Jawa? Tuhan ora sare, boten sare. Pokoknya begitu-begitu loh.
Maaf kalau saya salah, tapi saya ingat itu. Dia pikir Tuhan buta kah? Dia pikir Tuhan itu. Tuhan tahu nggak apa sebenarnya maksud hati saudara dan saya bilang gitu? Supaya Tuhan karena saudara tidak mampu sama saja. Siapa masih saya? Masih begitu Jul? Enggak kan? Udah lama kan? Enggak ada orang sakitin lagi kan sekarang kan? Kalau ada orang sakitin, tahu ingat ini. Amin? Ingat ini. Kalau kita ngomong gitu, sama saja dengan kita berkata bahwa Tuhan itu dia masih mengingat dosa dan pelanggaran. Tapi kalau saya kan sudah enggak, saya kan orang JKB. Tapi kalau dia kan belum, Pak. Makanya Tuhan itu jahat sama dia. Enggak apa-apa jahat. Kan enggak satu jemaat juga. Iya kan? Kan enggak satu jemaat, enggak apa-apa kalau enggak satu jemaat. Saya berharap di sini enggak ada, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Supaya akar-akar kejahatan itu tercabut dalam hidup saudara. Karena berita-berita salah itu akan mendorong egoisme saudara. Nggak apa-apa mereka dihukum, nggak apa-apa mereka disentil, nggak apa-apa mereka dibuat bangkrut. Yang penting saya dan keluarga saya tetap aman. Karena kami tetap mengikuti Tuhan Allah Abraham dan Israel, Ishak dan Yakub. Nggak apa-apa mereka. Kan malah mereka bukan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saudara ada dalam pikiran dan hati saudara begitu, saudara telah menerima banyak racun. Hanya akan menambah musuh, bukan Bapak. Sakit gak hidup kalau banyak musuh? Next, 4, yang terakhir. Percaya bahwa Tuhan ikut merancangkan yang buruk. Tadi balik, ada ayat Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Baca yuk, 1, 2, 3. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Mereka itu siapa? Baca mereka itu bukan hanya saya. Betul? Makanya ketika ada orang salah terhadap kita, ya, saya nggak bisa ngapa. Aku berkati. Tapi kamu tahu nggak? Berkatku itu menjadi bara api di dalam itu, di atas kepalamu. Dan bara api itu akan menghanguskan kamu. Dia tidak berharap pertobatan daripada orang, tapi dia berharap penghukuman Tuhan atas kesalahan orang itu. Kenapa? Karena membuat dia sakit. Kenapa? Karena dia pikir itu mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Perhatikan, kata mereka itu termasuk orang yang membuat saudara dan saya sakit Amin. Jadi jangan pikir saja saudara yang diampuni, tetapi mereka juga. Jadi jangan berharap Tuhan hukum mereka karena mereka telah menyakiti saudara. Jadi Pak, bagaimana kalau saudara Bapak disakitin, ibu juga disakitin? Ya udah, nanti kita konseling sama-sama. Next, keempat, terakhir ini. Terakhir, 5 menit terakhir. Percaya bahwa Tuhan ikut merancangkan yang buruk yang terjadi pada saudara. Saudara boleh sakit, saudara boleh lemah, saudara boleh ditipu, saya boleh salah investasi, taruh duit saya, hanya mengakibatkan 6 bulan selesai. Saya bisa melakukan banyak kesalahan, saudara. Tetapi percayalah bahwa itu bukan rancangan Tuhan buat saudara. Amin. Itu adalah bisa. Ya. Itu adalah perbuatan kita. Itu adalah kesalahan karena didorong oleh. Saudara tanyalah, asalnya Bapak kenapa Bapak bisa hilang itu? Saya investasi di mana 3 bulan balik 100%. Investasi di bank 1 tahun 5%. Betul Pak? Yang apa itu? Ya itu paling besar itu di bank itu. Kalau 5% balik 100% itu kapan itu? Lama sekali bukan? Ini saya investasi di 3 bulan balik 100%. Ya siapa yang tidak tergiur, ya kan? Dan pola-pola investasi yang benar pun saya langgar. Investasi yang benar, jangan taruh telur di satu keranjang yang sah. Kalau keranjangnya jatuh, pecah telur semua. Taruhlah telur di beberapa keranjang yang berbeda. Kalau satu keranjang jatuh, masih ada 3 keranjang, 4 keranjang yang lain. Itulah cara investasi yang benar. Saya tidak. Kenapa? Karena 3 bulan balik modal. Memang ada yang sudah balik modal satu akun, tapi itu saudara, tapi sebagian besar setelah itu loss besar.
Saya yang salah. Bukan Tuhan yang izinkan itu. Betul? Amin. Apakah saya tidak tahu bagaimana berinvestasi yang benar? Saya tahu. Tetapi karena greedy menguasai saya, ingin cepat kaya menguasai saya tidak bisa menyalahkan Tuhan. Amin. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Oke, sampai di sini dulu. Selebihnya nanti akan saya bawa dalam materi khotbah selebihnya. Next, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Percaya yang benar. Apa itu percaya yang benar? Next. Nih. Dengan cepat, meyakini kasih Tuhan bagi Anda. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang tidak pamrih. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Amin. Kasih yang tidak pernah menghitung-hitung. Belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Ini kami kehilangan 1 miliar. Tapi apakah Tuhan melihat itu sebagai sebuah kehilangan? Kamu dirugikan 1 miliar. Apakah Tuhan melihat itu sebagai sebuah kerugian? Tuhan tidak pernah melihat kerugian yang kita lihat sebagai sebuah kerugian. Bagi Tuhan itu bukan masalah yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi belajar melihat apa yang Tuhan lihat dalam semua aspek kehidupan saudara dan saya, inilah yang kita harus bertumbuh di dalamnya. Karena dari dasarnya kita akan mendapati bagaimana percaya yang benar itu ada. Belajar melihat apa yang Tuhan lihat, kok sama? Ya. Yang satunya bersandar pada kasih Bapa. Katakan 1, 2, 3, bersandar pada kasih Bapa. Itu semua adalah pekerjaan yang harus saudara dan saya kerjakan saat ini. Amin. Jadi pekerjaan yang sudah selesai dan ada pekerjaan yang masih tersisa. Apa yang pekerjaan yang masih tersisa yang saudara harus lakukan? Bukan berusaha kejar kekudusan, bukan berusaha bertumbuh iman, bukan berusaha menumbuhkan manusia rohani saudara, bukan. Itu ajaran lama tuh. Ajaran yang baru berkata, nih pekerjaan ini yang harus saudara berusaha melihat seperti apa yang Tuhan lihat dalam masalah saudara. Amin. Berusaha percaya kasih Tuhan bagi saudara dan saya tanpa tawar-menawar. Amin. Percaya dan bersandar kepada kasih Tuhan. Amin. Memang aku lemah tapi kasih mampu mengangkat aku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kabar kesukaan, kabar baik ini memerdekakan kami. Hari ini kami mengenal bagaimana pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hikmat dan pewahyuanmu atas kami. Sehingga suara kebenaran, suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kami yang berbicara pada kami saat ini pada pagi hari ini. Boleh kami menangkapnya, boleh kami mendengarnya dengan sangat jelas. Bukan dari perkataan manusia, tetapi dari perkataan Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kami. Dari Sang Firman itu sendiri yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Beri kemuliaan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pes.